Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Caroline Triana Daraworu Sitorus dengan NIM 22010323 140053, Program Studi Farmasi, Departemen Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro, Angkatan 2023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi tanaman mengkudu. Nama lokal dari tanaman ini adalah mengkudu, sedangkan nama latinnya adalah Morinda citrifolia L. Susunan taksonomi dari tanaman mengkudu berdasarkan website Plantamor 2023 adalah sebagai berikut. Pertama, kingdom, yaitu Plantae. Kemudian divisinya yaitu Magnoliophyta. Subdivisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae, bangsa Rubiales, suku Rubiaceae, genus yaitu Morinda, dan jenis spesies yaitu Morinda citrifolia L. Dalam bahasa Inggris, mengkudu dinamakan dengan nama Indian Mulberry. Pada huruf L pada nama Morinda citrifolia L menunjukkan nama atau penemu dari tanaman mengkudu, yaitu Lin. Buah mengkudu adalah salah satu buah yang dapat dengan mudah kita temukan di sekitar lingkungan kita. Buah mengkudu mengandung khasiat yang dapat dipergunakan untuk menurunkan tekanan darah atau hipertensi. Mengkudu atau Morinda citrifolia L adalah tanaman tropis dan biasanya tumbuh liar. Mengkudu juga dapat hidup di sekitar tepi pantai hingga pada wilayah dengan ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Tumbuhan ini berbuah sepanjang tahun dengan bentuk dan ukuran buah yang bervariatif. Biasanya terdapat hingga lebih dari 300 biji di dalam tiap buahnya. Terkadang terdapat juga beberapa jenis mengkudu yang bijinya sedikit. Buah mengkudu adalah salah satu obat tradisional yang digunakan masyarakat untuk menurunkan tekanan darah atau hipertensi karena memiliki berbagai efek terapeutik seperti antiviral, antibakteri, anti jamur, anti tumor, efek peningkatan kekebalan tubuh, mencegah kolesterol, serta dapat menurunkan hipertensi. Yang pertama, habitus tanaman. Tumbuhan mengkudu berbentuk pohon batang berkayu dengan tinggi 4-8 meter dan diameter tajuk 3-6 meter. Batang mengkudu bengkok-bengkok, berdahan kaku, kasar, dan memiliki akar tunggang yang tertancap dalam. Dalam waktu 6 bulan, tinggi tanaman dapat mencapai 1,2 hingga 1,5 meter. Perbungaan dan pembuahan dimulai pada tahun ketiga dan berlangsung terus-menerus sepanjang tahun. Umur maksimum dari tanaman mengkudu adalah sekitar 25 tahun. Yang kedua, akar tanaman. Akar mengkudu berwarna coklat kehitaman dan merupakan akar tunggang. Kulit akar tanaman mengkudu terkandung morindon yang dapat menghasilkan warna merah dan kuning. Yang ketiga, batang tanaman. Dilihat dari penampang melintang, batang mengkudu berbentuk bulat dan sedikit bersegi atau angularis. Batang mengkudu termasuk ke dalam jenis batang berkayu, memiliki bentuk batang yang berkelok-kelok. Arah tumbuh batang mengkudu tegak lurus ke atas. Kulit batang berwarna coklat keabu-abuan, beralur dangkal, tidak berbulu, anak cabangnya segi 4. Tajuknya hijau seperti daun, cabang-cabang tumbuh mendatar dengan arah keluar kanopi tanaman. Batang mengkudu mudah dibelah setelah dikeringkan dan bisa digunakan sebagai kayu bakar dan tiang. Yang keempat, daun tanaman. Bentuk daun mengkudu adalah oval. Susunan daun berpasangan, tulang daunnya menyirip, pinggir daun rata, pangkal daun membulat, ujung daunnya meruncing, warna daun hijau atau hijau tua mengkilap, memiliki tangkai bunga, ukuran daunnya yang pertama panjangnya 15-50 cm, yang kedua diameter yaitu 5-17 cm, dan memiliki permukaan daun yang rata, tulang daun yang menonjol. Pangkal daunnya itu pendek,
dan berukuran 0,5 hingga 2,5 cm. Ukuran daun penumpu bervariasi berbentuk segitiga lebar. Daun mengkudu dapat dimasak sebagai sayuran. Yang kelima, bunga tanaman. Bunga mengkudu terletak pada batang pada ketiak daun atau Phlox axillaris. Warna bunga putih, memiliki tangkai bunga, dan tersusun majemuk. Perbungaan bertipe bongkol bulat, bertangkai 1-4 cm. Mahkota bunga berwarna putih, berbentuk corong, panjangnya bisa mencapai 1,5 cm. Benang sari tertancap di mulut mahkota. Kepala putik berputing dua. Bunga mekar dari kelopak berbentuk seperti tandan. Bunganya putih dan harum. Jumlah sepal atau kelopak adalah 5 dan berwarna hijau. Jumlah petal atau mahkota adalah 5 dan berwarna putih. Jumlah stamen atau benang sari adalah 5. Kedudukan ovarium menempel. Infloresensi atau perbungaan adalah tandan, yaitu bunga bertangkai tertancap pada ibu tangkai bunga yang tak bercabang. Yang keenam, buah tanaman. Pada buah, kadang-kadang ditemukan masih tertinggal bagian-bagian bunga yang tidak gugur. Beberapa bagian bunga yang sering ditemukan pada buah adalah braktea atau daun pelindung, kaliks kelopak, stilus tangkai putik, dan stigma kepala putik. Buah majemuk terbentuk dari bakal-bakal buah yang menyatu dan bongkol di bagian dalamnya. Perkembangan buah bertahap mengikuti proses pemekaran bunga yang dimulai dari bagian ujung bongkol menuju ke pangkal. Diameter 7,5 hingga 10 cm. Permukaan buah majemuk seperti terbagi dalam sekat-sekat poligonal yang berbintik-bintik dan berkutil, yang berasal dari sisa bakal buah tunggalnya. Warna hijau ketika mengkal, menjelang masak menjadi putih kekuningan, dan akhirnya putih pucat ketika masak. Daging buah lunak tersusun dari buah-buah batu berbentuk piramida dengan daging buah berwarna putih terbentuk dari mesokarp. Daging buah banyak mengandung air yang aromanya seperti keju busuk atau bau kambing yang timbul karena percampuran antara asam kaprat, asam kaproat, dan asam kaprilat. Diduga kedua senyawa terakhir bersifat antibiotik aktif. Posisi buah ada di ketiak daun. Susunan buah tersebar di seluruh percabangan. Buah majemuk terdiri dari banyak mata. Warna buah saat muda hijau dan setelah matang menguning, coklat, dan abu-abu. Yang ketujuh, biji tanaman. Biji dari buah mengkudu berwarna hitam, umumnya berbentuk oval pipi memanjang, dan memiliki albumen yang keras dan ruang udara yang tampak jelas. Bijinya tetap memiliki daya tumbuh tinggi, walaupun telah disimpan selama 6 bulan. Hal ini karena biji dibungkus oleh suatu lapisan atau kantong biji. Perkecambahannya 3-9 minggu setelah biji disemaikan. Pertumbuhan tanaman setelah biji tumbuh sangat cepat. Dalam waktu 6 bulan, tinggi tanaman dapat mencapai 1,2 hingga 1,5 meter. Perbungaan dan pembuahan dimulai pada tahun ketiga dan berlangsung terus-menerus sepanjang tahun. Umur maksimum dari tanaman mengkudu adalah sekitar 25 tahun. Manfaat buah mengkudu. Tanaman mengkudu, terutama buahnya, memiliki banyak kegunaan antara lain untuk obat, tekanan darah tinggi, beri-beri, melancarkan kencing, radang ginjal, radang empedu, radang usus, disentri, sembelit, nyeri limpa, limpa bengkak, sakit lever, liur berdarah, kencing manis atau diabetes mellitus, cacingan, cacar air, kegemukan atau obesitas, sakit pinggang, sakit perut, dan perut mulas karena masuk angin, kulit kaki terasa kasar, menghilangkan ketombe, antiseptik, peluru haid, dan pembersih darah. Buah mengkudu mengandung senyawa kimia preksaironin yang menurunkan tekanan darah dengan cara bekerja pada vasoaktif endotel. Mengkudu juga mengandung senyawa scopoletin yang memiliki efek vasodilator. Efek vasodilator tersebut akan melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah akan menurun dan beban pompa jantung juga akan menurun.
Scopoletin juga dapat mengikat senyawa serotonin yang merupakan zat kimiawi penting di dalam tubuh kita. Hasil penelitian Rastini 2010 menunjukkan bahwa mengkudu juga memiliki kandungan zat aktif seronin yang memiliki efek diuretik atau menaikkan output urin. Seronin menurunkan tekanan darah dengan mekanisme menurunkan volume cairan tubuh sehingga tahanan perifer akan menurun dan pada akhirnya tekanan darah juga menurun. Air perasan buah masak yang diparut digunakan untuk kumur-kumur pada difteri atau radang amandel. Godokan buah, kulit batang atau akar digunakan untuk mencuci luka dan eksema. Buah mengkudu dapat menghambat pertumbuhan tumor dengan merangsang sistem imun yang melibatkan makrofag dan atau limfosit. Selanjutnya adalah kandungan kimia. Daun mengkudu mengandung senyawa bioaktif yang terdiri dari senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan glikosida irinoid. Yang pertama, alkaloid. Alkaloid kebanyakan berupa padatan kristal dengan titik lebur tertentu, tidak berwarna dan tidak basah. Alkaloid dapat ditemukan di berbagai tumbuhan-tumbuhan seperti pada biji, daun, ranting, dan kulit batang. Hampir semua alkaloid mempunyai efek biologis tertentu. Ada yang beracun, ada juga yang sangat berguna sebagai obat. Nitrogen merupakan senyawa yang mudah mengalami dekomposisi, terutama oleh sinar. Dengan adanya oksigen diakibatkan oleh kebasaannya. Yang kedua, flavonoid. Flavonoid diketahui terdistribusi secara luas pada tanaman. Peranan senyawa ini di tanaman cukup beragam, mulai dari memproduksi pigmen berwarna kuning, merah, atau biru pada bunga, hingga sebagai penangkal terhadap mikroba dan insekta. Flavonoid telah diteliti memiliki berbagai aktivitas biologis seperti anti kanker, antiviral, antiinflamasi, mengurangi resiko penyakit kardiovaskular, dan penangkap radikal bebas. Yang ketiga adalah saponin. Saponin adalah suatu glikosida yang terdapat pada banyak macam tanaman. Saponin ada pada seluruh tanaman dengan konsentrasi tinggi pada bagian-bagian tertentu, dipengaruhi oleh varietas tanaman dan tahap pertumbuhan. Fungsi dalam tumbuh-tumbuhan sebagai bentuk penyimpanan karbohidrat dan merupakan waste product dari metabolisme tumbuh-tumbuhan dan sebagai pelindung terhadap serangan serangga. Yang keempat yaitu tanin. Tanin merupakan serbuk berwarna putih, kuning sampai kecoklatan dan berubah menjadi coklat tua jika terkena sinar matahari. Tanin terdiri dari tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisis. Tanin terkondensasi berasal dari reaksi polimerisasi atau kondensasi antar flavonoid. Tanin terhidrolisis terbentuk dari esterifikasi gula dengan asam fenolat sederhana.